Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat ASN dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Amalia Pramdiansari. Hari ini kita kembali di podcast BPSDM Jatim. Sudah kangen ya dengan podcast kita yang setiap hari memberikan informasi yang menarik terkait pengembangan kompetensi baik di tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional tentunya, karena BPSDM Provinsi Jawa Timur ini merupakan barometer BPSDM di Indonesia. Baik Sobat ASN dimanapun Anda berada, kali ini ada yang istimewa nih Sobat ASN. Tentunya tamunya luar biasa. Beliau adalah seorang pimpinan gitu ya, bukan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kali ini, Sobat ASN. Beliau hadir di sini khusus juga untuk acara di BPSDM Provinsi Jawa Timur dan juga ingin menyapa, memberikan knowledge, sharing knowledge, kemudian pengembangan kompetensi tentunya bagi Sobat ASN dimanapun Anda berada. Boleh kita kenalan hari ini ya Sobat ASN, yuk kita kenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Andes Mulyadin Malik MSI. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Kabar baik Bu. Alhamdulillah, beliau luar biasa Bapak Ibu. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selamat datang di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak. Dan mungkin ini yang pertama atau bagaimana Pak? Pertama kali, yang Masya pertama. Allah, Iya, luar biasa. yang pertama ya. Siap. Dan gimana ini Pak tadi kesannya hadir di BPSDM Jawa Timur yang sudah Korpu ini Pak kami, Korpu SDGs. Baik, tentu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih Bu Amel atas penerimaannya. Memang saya baru pertama kali ke BPSDM Jawa Timur dan ini luar biasa, sangat terkagum-kagum ya melihat bagaimana bagaimana BPSDM ini dengan rancangan desain terkait dengan nuansa untuk bagaimana ASN ini terus menerus melakukan pengembangan kompetensi, tentu melalui pelatihan-pelatihan. Nah ini ini harus menjadi contoh mungkin ke depan bagi Kementerian Desa kami khususnya dan teman-teman lain bisa melihat Jawa Timur yang apik, bersih, kemudian semuanya ramah. Ini luar biasa Bu. Ya, bagi kami. Terima kasih. Acara apa hari ini Pak? Soan atau hadir di BPSDM Jawa Timur ini, Sobat ASN mungkin belum tahu ya Sobat ASN. Baik, kami atas nama Kementerian Desa tentu bagian daripada tugas Kementerian Desa khususnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini melakukan bagaimana pengembangan SDM-nya dan pemberdayaan masyarakatnya sekaligus. Nah, Jawa Timur termasuk salah satu fokus atau lokus kita untuk mengembangkan kompetensi ASN-nya yang dalam hal ini penggerak swadaya masyarakat. Karena memang ada beberapa personil PSM yang ada di Jawa Timur ini, yang ini kita terus kembangkan kompetensinya, termasuk pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Timur yang kurang lebih 7.000 sekian ya, something desa yang kita harus kembangkan masyarakatnya dari sisi pemberdayaan dan pembangunannya. Baik. Jadi hari ini sekalian Sobat ASN beliau menghadiri acara pembukaan Diklat Penggerak Swadaya Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bidang Fungsional dan Sosial Kultural BPSDM Provinsi Jawa Timur dan menyempatkan mampir di studio podcast kami ini Pak. Jadi studionya ASN gitu ya untuk mengembangkan kompetensi. Di sini ada Pusparaja, Pusat Pembelajaran Jarak Jauh. Selain kita punya brand Pak ASN Belajar. Iya, ASN Belajar. Itu sudah diikuti hampir 2 juta ASN se-Indonesia. Alhamdulillah. Dan itu kita laksanakan setiap hari Kamis.
jam 9 sampai selesai. Itu merupakan pusat pembelajaran kita jarak jauh, tidak hanya ASN Jawa Timur namun seluruh Indonesia gitu ya. Baik Pak Mulyadin, terkait pengembangan kompetensi PSM yang tadi Bapak sebutkan, itu sejauh mana pengembangan kompetensi penggerak swadaya masyarakat yang merupakan hasil penyetaraan terutama ya, tentunya kayak saya sebelumnya ini analis kebijakan ahli muda Pak Mulyadin, Pak Kapus. Jadi sepertinya kayak mimpi tahu-tahu jadi JF gitu ya. Teman-teman sobat ASN juga merasakan tentunya tahu-tahu JF gitu. Dan apa yang telah dilakukan di Kementerian Desa tentunya terkait tantangan pengembangan kompetensi PSM untuk yang sudah dilaksanakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Amel ya. Sekali lagi bicara tentang tantangan ya. Kalau kita bicara tantangan secara umum ASN, ini memang kita ingin bagaimana ASN ke depan itu, apalagi ingin mengarah kepada Indonesia Emas 2045, bahwa kita ingin bagaimana ASN itu berkelas dunia. Itu tentu yang mempunyai syarat-syarat integritas, kemudian bagaimana dia memiliki jiwa nasionalisme, kemudian berwawasan global, menguasai IT, sampai dengan bagaimana memiliki jaringan yang luas. Nah ini tentu harus dimiliki seorang ASN. Juga tidak kalah penting bahwa ASN ke depan itu harus juga go digital. Go digital ini tentu dengan syarat-syarat bagaimana transformasi SDM-nya, ini kita benahi, kemudian budaya digital yang harus kita lahirkan, dan bagaimana juga pola pikir termasuk tata kelola digital ini harus dimiliki oleh ASN. Nah berkaitan dengan itu, ASN ini termasuk penggerak swadaya masyarakat. Jadi penggerak swadaya masyarakat ini di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, kurang lebih jumlahnya 3.089 personil PSM ini banyak juga ya, banyak PSM? banyak ya, ini dan sudah akan bertambah juga bertambah ya, Pak? terus. Kita lihat trennya itu bertambah terus di BKN sehingga ASN atas nama PSM ini juga harus berkelas dunia dan go digital. Nah, sebagai informasi Bu Amel, di dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 ini yang kami ikuti sekarang, mengangkat isu penggerak swadaya masyarakat ini. Jadi bagaimana pengembangan kompetensi PSM yang menguasai atau mampu dalam pengelolaan BUMDes. Ini yang kita angkat dalam proyek perubahan yang sekarang kami angkat untuk pemberdayaan ekonomi desa. Jadi kalau PSM-nya hebat, kemudian nanti bisa melakukan tugasnya sebagai PSM ke masyarakat, terutama pengurus BUMDes, maka BUMDes di seluruh di Indonesia ini akan hebat, begitu. Oke. Oh baik, berarti Pak Kapus saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan betul kepemimpinan Pak? nasional tingkat 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Betul. Oh luar biasa, berarti sesuai ya Sobat ASN, pada saat ini kami mengundang beliau untuk kegiatan penggerak swadaya masyarakat. Nggak tahunya beliau pas nih, gitu ya. Dan isu strategis tadi yang disampaikan luar biasa Pak. Tentunya ini merupakan PR di proper Bapak ya, tentunya bagaimana terus mengembangkan kompetensi PSM sehingga yang sekian ribu itu Pak, mereka tidak merasa apa yang harus saya lakukan gitu ya Pak. Jadi setelah ini ada lagi apa yang telah step-step yang akan dilaksanakan Bapak di propernya? Iya, jadi pertama ingin saya jelaskan dulu tentang PKN, karena ini PKN 1 ini sebuah pelatihan ya kepemimpinan nasional yang hanya dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara. Tentu ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang nanti mempunyai berbagai inovasi-inovasi, tentu yang sesuai dengan update di keadaan zaman sekarang yang digitalisasi, yang sudah mengarah kepada era 5.1 mungkin ya, atau sudah mengarah kepada lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu PKN 1 ini diharapkan proyek perubahan itu menjawab pertama yang bersifat nasional.
Yang kedua, proyek perubahan ini harus lintas sektor dan lintas bidang. Nah, jadi yang ketiga adalah harus juga menjawab terkait dengan RB berdampak. Jadi bagaimana salah satunya RB berdampak yaitu tentang penanggulangan kemiskinan. Nah, ini juga dalam pelatihan kepemimpinan tingkat 1 ini proyek perubahannya itu tentu harus bersifat 3 hal tadi. Harus relate Ya, gitu relate ya, ya. Pak, ya. Oleh karena itu saya angkat ini tadi terkait dengan PSM yang Sakti Bumdes. Ini tentu dia nasional, lintas sektor, karena dia PSM ini ada di kementerian lembaga, ada di Pemda yang kurang lebih 3.000 tadi, dan PSM yang Sakti Bumdes. Bumdes ini yang menjawab tadi tentang RB berdampak tentang penanggulangan kemiskinan. Begitu. Oke, iya. Ya. Jadi terkait BUMDes nih, jadi ingat Pak, di kami itu ada juga inovasi klinik BUMDes juga, termasuk inovasi yang sudah melejit ya di sini. Namun tentunya dari 7.839 BUMDes di Jawa Timur, ada juga yang sudah 1 miliar lebih nih Pak pendapatannya, luar biasa gitu ya. Namun ada juga yang masih belum sampai, ada juga di bawah gitu ya. Ada ya. Nah, itu yang tercatat 6.857 di bawah 1 miliar, masih PR besar itu Pak. PR besar, ya. Bagaimana cara menjawab 6.857 BUMDes yang saat ini mungkin mengarah ke sekitar 1 M ya Pak? Itu bagaimana menjawab tantangan ini Pak? Iya, jadi sesungguhnya Jawa Timur ini sudah sukses dalam rangka menggiring perkembangan desa mandirinya. Oke, sudah naik banyak. Sudah naik banyak. 2.800 menjadi 4.000 sekian. Betul, 4.000 something nasional. gitu. Iya, Jadi ini terbaik nasional bagi Provinsi Jawa Timur. Jadi ini luar biasa apresiasi bagi Kementerian Desa buat Provinsi Jawa Timur sudah menjadikan banyak desa mandiri. Namun memang di lain sisi dari sudut ekonominya ini tantangan juga. Tantangan, tetapi ini akan bisa terjawab nanti bagaimana PSM yang Sakti Bumdes untuk menggiring, untuk mengawal yang tadi bumdesnya yang di bawah 1 miliar tadi. Nah, ini tentu tugas bagi teman-teman PSM karena tugasnya beliau-beliau itu adalah penyuluhan, pelatihan, pendampingan. Kalau tadi dari sudut bumdesnya, tentu 3P ini harus mereka lakukan. Nah, bagaimana penyuluhan tentang bumdes atau bagaimana pelatihan tentang bumdes yang kalau bumdes yang sukses itu harus memperbaiki kelembagaannya, kemudian bagaimana pengembangannya dari usaha 1 menjadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya, termasuk pembinaannya agar tidak melenceng daripada badan hukum bumdes tadi. Nah, ini seorang PSM harus kawal terus, maka diperlukan pendampingan, pendampingan yang dalam jangka waktu yang tertentu begitu. Nah, kalau tadi teman-teman PSM punya kapasitas, punya kompetensi dalam pengelolaan bumdes, maka saya yakin yang di bawah 1 miliar tadi kurang lebih berapa ribu bumdes itu ini akan melejit bisa menjadi omsetnya di atas 1 miliar. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Iya, jadi sobat PSM ini garda terdepan gitu ya Pak. Betul, betul ya. Jadi yang tadi mungkin penyetaraan tentunya ya dari struktural gitu, sekarang duduk manis di PSM, luar biasa. Anda semua, Bapak Ibu semua adalah garda terdepan gitu ya. Tentunya sesuai dengan tema kali ini yaitu kolaborasi pengembangan kompetensi PSM yang Sakti Bumdes untuk pemberdayaan ekonomi desa. Sakti Bumdes ini apa singkatannya ya Pak ya? Oh iya, jadi ada singkatannya kan? Iya, jadi ada singkatannya. Ada singkatannya. Jadi PSM yang sakti, bukan sakti karena punya ilmu mandraguna yang bisa lari di atas air atau bukan. Ya gitu. Bukan Bu. Tapi sakti yang dimaksud karena PSM ini adalah person to person gitu, yang dalam hal ini kualitas orangnya. Jadi sakti itu pertama dia solid. Oke, jadi itu yang utama ya Pak, solid. Jadi antara PSM ini yang ada di kementerian lembaga, yang ada di Pemda ini harus solid. Oke. Nah, kemudian A-nya itu adaptif. Ya, sakti. Jadi adaptif, tentu harus selalu adaptif dengan keadaan sekarang itu dan seterusnya. Kemudian dia K-nya itu kolaboratif. Era sekarang adalah era kolaboratif. Betul, kita tidak bisa lagi kerja sendiri. Lembaga A, lembaga B tidak bisa, harus berkolaboratif. Begitu juga
kayak hari ini juga loh, Pak. Hari ini. Nah, kita kami kolaborasi dengan beliau biar berkolaborasi. dan Kemendagri. Nah, kolaborasi kemudian T-nya itu terdepan dan I-nya itu inovatif. Nah, jadi seorang PSM itu harus sakti, dia harus punya inovatif, berinovatif terus, inovasi yang baru, kemudian baru lagi. Nah, apa kira-kira yang bisa dikembangkan? Inovasi-inovasi apa? Tentu yang sesuai dengan kekhasan lokal atau jenius lokal yang ada, kearifan lokal lah. Itu yang harus kita sesuaikan. Daerah beda, gitu beda. ya. Nah ini, itu yang disebut sakti. Nah alhamdulillah juga Bu Amel terima kasih pertemuan hari ini selain tadi bagaimana PKN 1 LAN ini proyek perubahannya tentang itu juga Ibu Amel tadi kita sudah buka tentang pelatihan manajemen penggerak swadaya masyarakat sejatim. Ini luar biasa loh. Ini juga apa namanya? Sudah pernah dilaksanakan di provinsi lain kan? Belum. Inilah yang pertama. Luar biasa. Boleh applause nih teman-teman di studio. Terima kasih ya. Kita yang pertama loh. Saya ucapkan terima kasih luar biasa bagi BPSDM Jawa Timur ya melakukan pelatihan manajemen PSM yang pertama di Indonesia dan ini mudah-mudahan BPSDM di provinsi lain bisa nanti berkolaborasi ya dengan BPSDM Jawa Timur dan kementerian untuk mengembangkan kompetensi PSM yang ada di daerah. Oke, betul Pak. Alhamdulillah. Jadi Sobat ASN, acara hari ini yang pelatihan penggerak swadaya masyarakat, manajemen penggerak swadaya masyarakat yang pertama. Jadi kurikulumnya itu baru direvitalisasi ya Pak. Menjawab tantangan juga para pejabat penyetaraan itu yang masih galau gitu. Akhirnya kami BPSDM Provinsi Jawa Timur Korpu SDGs hadir bagi khususnya teman-teman PSM. Nantinya juga pejabat penyetaraan tunggu tanggal mainnya gitu ya. Karena kami 930-an Pak, luar biasa. Wah, luar biasa. Pejabat penyetaraannya termasuk PSM, analis kebijakan yang kayak saya kemarin Pak, yang dulu sebelum di struktural lagi ini, analis kebijakan ahli muda, itu sangat banyak gitu ya. Dan pejabat-pejabat lainnya yang memang BPSDM harus hadir menjawab tantangan ini. Dan kita ingin juga terus bersama teman-teman ASN tentunya gitu ya, untuk pejabat penyetaraan maupun JF asli tentunya ya. Betul. Dan hari ini kita yang pertama, nanti provinsi lain boleh kolaborasi dan juga boleh main-main ke sini mungkin. Mantap. Kita pilot project Sobat ASN gitu ya. Insya Allah semoga sukses ya Pak hari ini. Amin. Dan akan diadakan diklat lapangan ke Bromo Pak, ikonik Alhamdulillah, di Jawa Timur di Bromo. Di sana ada desa adat gitu ya. Begitu ya. Di teman-teman di suku Tengger gitu, yang tentunya yang tadi disampaikan Bapak ada kekhasan masing-masing ya. Kalau PSN harus paham itu tentunya Sobat ASN. Dan mungkin yang terakhir Pak, ini harapan ke depan nih. Kalau teman-teman yang sudah melaksanakan diklat ini tentunya ya dihubungkan dengan tadi isu strategis yang diangkat Bapak di PKN 1 yang diselenggarakan oleh LAN gitu ya. Itu bagaimana harapan Bapak sebagai Kapus gitu ya, Pak Kapus yang hadir hari ini memberikan motivasi terutama Sobat ASN yang saat ini JF PSM Pak. Iya, tentu yang pertama begini, bagaimana tadi konsep-konsep yang disampaikan tadi itu bisa terimplementasi. Betul, nah kami sekarang karena dengan isu strategi kita bicara awal tadi bahwa belum adanya ekosistem kolaborasi pengembangan kompetensi PSM itu antara instansi pengguna dan pembina. Nah karena Kementerian Desa ini kan pembina daripada JFPSM. Oleh karena itu kita akan bangun ekosistem kolaborasinya. Kalau di kami DPMD, di Snaker gitu ya Pak. Nanti kita bangun ekosistemnya itu dengan namanya Tim Nasional Terpadu. Sudah ada. Kita bangun ini melalui keputusan Menteri Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Nanti ada Timnas Terpadu. Kenapa? Karena PSM ini juga bukan saja ada di Pemda-Pemda, tapi ada di kementerian lembaga. Ada di BNN, ada di Bakamla, ada Kementerian Infokom, ada di ATR, ada di Kementerian Agama, ada di IKN sendiri. Di IKN ada di KLHK. Ini teman-teman ada. Nah, nanti di dalam Timnas Terpadu itu kita akan bersama-sama bagaimana
bukan berpikir atau bagaimana mengembangkan kompetensi PSM yang ada, termasuk di daerah. Yang kedua, kita sudah menyiapkan juga standar kompetensi. Karena ke depan ini kan bukan hanya lembaga yang mempunyai standar kompetensi, tetapi juga itu profesi mempunyai standar kompetensi. Kita sudah susun juga sekarang standar kompetensinya. Jadi SKKNI-nya sudah, insya Allah, dan ditindaklanjuti dengan SKK-nya. Kemudian ada modul dan kurikulum dan modul untuk PSM yang sakti. Nah, menjawab tadi pembelajaran jarak jauh yang seperti ini, wah ini luar biasa. Pusparaja ini pusat pembelajaran jarak jauh. Kayak sakti tadi. Nah, kita juga menyiapkan pendekatan digitalnya, yaitu dengan Learning Management System Si Pintar Apik. Nanti di dalam LMS Si Pintar Apik kita masukkan konten pembelajaran tentang PSM Sakti BUMDes. Nanti bisa teman-teman se-Indonesia bisa belajar dari situ, bisa akses. Yang berikut adalah terkait dengan standar kompetensi. Nah, kita yang terakhir adalah kita harapkan PSM yang mempunyai kompetensi di bidang BUMDes yang berbasis kompetensi. Yang berbasis kompetensi ini kan berbasis kurikulum dan modulnya yang kita harapkan ke depan. Jadi tidak lagi berdasar gitu, ada dasarnya gitu. Nah, ini barangkali yang ke depan kita akan bangun sehingga PSM semakin maju, semakin mandiri, dan semakin sukses tentu menjalankan tugas-tugas ke PSM-an, baik di kementerian lembaga, di Pemda, termasuk nanti masuk ke wilayah masyarakat desa. Wah, sudah sedemikian rupa disiapkan oleh beliau ya. Selain seperti komunitas lah gitu ya, kalau sudah sesama bisa curhat, harus putus apa dan lain sebagainya, sudah ada modulnya juga ya Pak. Sudah ada. Lengkap lah teman-teman PSM, don't worry to be happy tentunya ya. Jadi PSM se-Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur tentunya. Baik, Sobat ASN dimanapun Anda berada, tentunya sayang ini kalau terlewatkan satu hal ini Pak Kapus. Tentunya nantinya PKN 1 pasti ada inovasinya atau proper ya. Kayak di kami pun sudah PKA, PKN tingkat 2 kalau di kami ya. Tentunya kalau PKN 1 di LAN ya, Sobat ASN. Kalau di kami PKN 2 itu banyak inovasi yang lahir dari isu strategis, masalah gitu ya. Karena memang masing-masing OPD pasti ada masalah atau isu strategis yang harus dipecahkan. Dengan inovasi nantinya transformasi gitu ya Pak. Nah, di kami ini akan ada kami sendiri, saya juga sedang PKA ini Pak. Alhamdulillah PKA. Jadi tidak sengaja ini Sobat ASN ya, sama-sama akan menginisiasi terkait laboratorium inovasi, aksi dan proyek perubahan Sobat ASN. Atau kalau beliau menyingkat dengan Sakti BUMDes tadi ya, di sini ada Pusparaja, si Bangkodir dan lain sebagainya. Saya juga punya singkatan Sobat ASN, yaitu Lanova Keren. Lanova Keren. Iya, Pak Kapus. Lanova Keren itu laboratorium inovasi, aksi dan proyek perubahan. Jadi sayang ide-ide bagus, praktik baik, bagus para pemimpin perubahan. Kalau tidak kita jadikan laboratorium sebagai sharing knowledge gitu ya. Betul. Siapa tahu ada Pak Camat yang sudah inovasinya bagus gitu, bisa diadaptasi di camat lain atau kabit, kabak lain gitu. Dan ini tidak harus high cost Sobat ASN, bisa saling mereplikasi, kemudian kolaborasi tadi ya Pak. Di sini ada IKI yang biasa digembar-gemborkan, inisiatif, kolaborasi dan inovasi Pak Kapus. Ada 3 yang harus dimiliki ASN Provinsi Jawa Timur, tentunya di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya tahun 2019, tahun 2024 kemarin Bu Khofifah dan Pak Emil itu ada IKI. Nah ini pas gitu ya. Mohon masukan saran nih dengan adanya Lanova Keren ini untuk para pemimpin perubahan seperti apa Pak? Ya, jadi saya pikir Ibu Amel sudah menjawab bagaimana mengapresiasi karya-karya nyata oleh para alumni itu. Ya, betul. Kemudian ini juga sudah masuk pada tahap strategi marketing publiknya. Jadi memang harapan dari pemerintah termasuk lembaga administrasi negara. Jadi apa yang sudah dihasilkan oleh
alumni-alumni baik PKA, PKP, PKN 2, PKN 1 itu tidak hanya diketahui oleh diri sendiri, Iya, tetapi Pak, harus eman-eman ya bahasa harus Jawanya ya, diketahui Sobat ASN. oleh publik. Betul, Nah, masyarakat juga. dengan proyek perubahannya Ibu Amel itu saya pikir ini sudah menjawab tadi strategi marketing publik untuk ditahu oleh orang banyak. Betul. Bahwa sudah ada inovasi A, B, C ini yang nanti mana tahu bisa di ATM-kan gitu di daerah lain. Iya. Ya, itu saya pikir karena ilmu ini kan tidak berhenti, terus dinamis. Tapi dengan pola ATM ya kan, amati, tiru, modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, saya pikir itu benar. malah lebih ini ya Pak, enggak high cost ya, karena sudah ada template-nya gitu ya, tinggal mungkin ada MOU atau ini surat saja, it's okay gitu ya Sobat ASN. Tidak hanya ATM Pak, ATP pun boleh. ATP iso Pak? Atau sudah tahu ATP? Belum. Amati, tiru, plek. Plek itu bahasa Jawanya sama persis gitu ya Sobat ASN. Kalau dijawab plek itu sama persis gitu ya. ATP ya? Iya, ATP pun enggak apa-apa Pak gitu ya. Kalau mungkin sama kota gitu kan, sama kota di daerah kota itu sama gitu ya. Mungkin isu strategisnya, permasalahannya habis sama. Daerah pesisir mungkin ya, pesisir di Jawa Timur, Jawa Tengah juga sama, itu plek pun oke gitu ya Sobat ASN. Itu singkatan dari saya juga sih Pak. ATP itu. ATP temennya ATM gitu ya Sobat ASN. Baik, ini hari ini luar biasa ini ya Pak, ngobrol gitu, taunya sudah waktunya pamit ke Sobat ASN kali ini Pak. Hari ini juga mau balik ke Jakarta? Jakarta ya balik ya. Wah, padat merayap ya Pak ya. Padat merayap acara beliau. Terima kasih. Satu lagi Bu saya ingin sampaikan. Boleh Sobat ASN. Iya, jadi karena PSM ini sangat penting. Posisi PSM dalam rangka melakukan penyuluhan dan pelatihan dan pendampingan masyarakat desa. Nanti khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi desa. Maka saya berpikir kompetensi seorang PSM ini terus dikembangkan. Karena asumsinya kalau ke depan PSM itu bisa mendampingi satu desa saja, bisa didampingi BUMDes-nya itu punya omset 1 miliar. Wah, keren itu sudah ya Pak. Maka ada 75.000 something desa di Indonesia punya omset 1 miliar, maka ada 75 triliun itu desa dapat menyumbangkan perekonomian bagi bangsa Indonesia. Nah, ini yang dimaksud dengan berdampak RB berdampak tadi terkait dengan penanggulangan kemiskinan, ya termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Saya pikir ini penting sekali. Jadi PSM bravo buat PSM, terus kembangkan kompetensinya, apalagi nanti mampu atau sakti di bidang BUMDes, tentu akan menjawab pemberdayaan ekonomi di desa, BUMDesnya akan sukses. Dan ini juga kami sudah buat dalam sebuah buku ini, Kepemimpinan Nasional Kompeten Menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi ini juga masalah PSM kita sudah sampaikan di sini, bahwa bagaimana PSM tantangan kepemimpinan kolaboratif melalui digitalisasi yang gesit dan inovatif dalam pengembangan kompetensi penggerak swadaya masyarakat. Nah, ini sudah ada di sini. Ini kebetulan ini kebetulan kerjasama lembaga advokasi negara lagi PKN 1 dan IKADA, Ikatan Doktor Alumni UNJ. Nah, gitu. Nah, itu jadi ini luar biasa, nanti kita akan sebarkan bagian daripada komunikasi kebijakan kepada seluruh publik. Iya Pak, paling terakhir nih, tadi PSM sudah dimotivasi Sobat ASN sama Pak Kapus ya. Kemudian sekarang Sobat ASN keseluruhannya nih, baik JF maupun yang non JF itu mungkin ada pesan dan kesan, dan juga untuk BPSDM Jawa Timur. Jadi tentu yang pertama saya merasa bangga dengan sekali lagi saya ucapkan kepada BPSDM Jawa Timur, bravo, hebat, luar biasa, keren. Ini terima kasih Pak Kepala Badan, Pak Dr. Ramlianto, ini luar biasa, punya podcast yang sangat hebat, namanya Pusparaja, Pusat Pembelajaran Jawa. Selalu siap ini Pak, kalau kesini lagi boleh podcast keren dan luar biasa. Ini menjadi contoh. BPSDM Jatim
always number one. Masya Allah, boleh aplaus teman-teman di studio. Terima kasih tentunya Pak Kapus, Pak Dr. Andes Mulyadin Malik MSI berkenan hadir di tengah kesibukan beliau di podcast BPSDM Jatim. Hari ini agendanya yang sangat luar biasa, selain membuka di pelatihan manajemen pelatihan penggerak swadaya masyarakat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 juga hadir gitu ya di podcast BPSDM Jatim. Bagaimana tadi buah pikiran beliau yang akan disampaikan di inovasi di proper beliau di PKN 1 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bisa akan menjawab tantangan PSM gitu ya, teman-teman JFPSM yang nanti goalnya, endingnya juga sesuai dengan indikator di reformasi birokrasi berdampak ya Pak, mengurangi kemiskinan ekstrim, kemudian juga nanti digitalisasi tentunya. Yang ini harus ASN pahami semua dan kita laksanakan tentunya gitu ya. Baik Pak Kapus, terima kasih kehadirannya. Insya Allah ditunggu kembali di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Nanti Amel kalau ke Jakarta juga akan sowan gitu ya ke Bapak. Bapak kalau ke Surabaya monggo mampir, silahkan mampir ke BPSDM Provinsi Jawa Timur, Korpu SDGs. Baik, saya Amalia Pramudiansari, Sobat ASN tentunya terus kembangkan kompetensi Sobat ASN semua karena orang yang stagnan itu akan tergilas gitu ya. Kita harus terus bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman dan selalu inovatif. Jangan lupa juga kolaborasi karena memang dengan IKI, inisiatif kolaborasi dan juga inovasi, kita sebagai ASN akan menjadi penggerak birokrasi ini gitu ya, karena kita adalah ujung tombak dari birokrasi pelayanan publik yang bagus tentunya masyarakat nanti-nantikan. Oke, Sobat ASN, sampai di sini podcast kita hari ini. Salam sehat, boleh saya tutup dengan pantun ya, Pak Kapus. Baik. Siang-siang enaknya minum es selasi. Cakep. Oke, cukup sekian Sobat ASN dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast BPSDM Jatim selanjutnya. Keren.